Santapan Harian Senin 10 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ketiga, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu, ya Tuhan, adalah penolong hidup kami. Kini, kami siapkan hati kami ini untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ulangan 3 ayat 23-29. Pada waktu itu aku memohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah, dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Lihatlah baik-baik, sebab engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Berilah perintah kepada Yosua serta kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di seberang Bet Peor. Sahabat Santapan Harian, Musa tahu bahwa ia tidak akan masuk ke tanah perjanjian karena ia pernah melanggar kekudusan Tuhan. Ia juga tahu bahwa Yosua akan menggantikannya untuk memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Namun semua itu tidak membuat Musa marah ataupun membenci Tuhan. Musa juga tidak iri kepada Yosua, bahkan ia tetap melayani dengan sepenuh hati sampai akhir hidupnya. Dalam perikop sebelumnya, Musa terus membimbing Yosua, memberikan kekuatan dan peneguhan supaya Yosua siap menggantikannya memimpin Israel. Isi permohonan Musa kepada Tuhan pun bukan soal kepemimpinannya, melainkan kerinduannya untuk melihat tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bagi Musa, jabatan dan kuasa bukanlah yang utama. Pada 40 tahun pertama hidupnya, kekuasaan mungkin penting baginya. Setelah Tuhan memproses kehidupannya, ia menjadi pribadi yang lembut hatinya. Jabatan dan kekuasaan bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan dijalankan dengan sepenuh hati seturut yang Tuhan kehendaki. Ketika jabatan itu beralih kepada Yosua, ia mendukung dan menguatkan Yosua. Sayangnya, banyak pemimpin Kristen hari ini yang sulit melepaskan jabatan dan kuasanya untuk dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Akibatnya, banyak konflik terjadi karena berebut kuasa dan pengaruh. Sebuah istilah yang menggambarkan hal tersebut adalah post-power syndrome atau PPS. PPS adalah kondisi kejiwaan yang dialami oleh seseorang setelah kehilangan kekuasaan atau jabatan dan membuat orang itu menjadi stres, kehilangan jati diri, serta mengalami berbagai gejala fisik, emosional, dan juga perilaku. Kita perlu ingat bahwa pemimpin Kristen pun tidak luput dari godaan PPS.
Karena itu, kita perlu terus mendukung para pemimpin Kristen supaya mereka tidak jatuh pada PPS, Post Power Syndrome. Sebaliknya, mereka bisa bekerja sama, saling mendukung, saling memberi dan menerima masukan, sehingga para pemimpin Kristen dan lembaga yang dipimpinnya menjadi terang bagi dunia. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, ajarilah kami untuk menjadi pemimpin yang rendah hati dan penuh kasih. Jauhkanlah kami dari sikap sombong dan ketidakpedulian yang sering muncul setelah mencapai posisi atau kekuasaan. Biarlah kami selalu ingat bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani dan membimbing orang lain. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.